Hari ini saya mau ngajarkan tentang berkat, saudara ya. Tapi ini bukan teologi kemakmuran, saudara akan lihat apa sih berkat Tuhan ini. Cuman kelihatannya karena materinya panjang ya, saya akan bagi 2 kali nanti, hari ini dan besok. Jadi yang kita akan belajar itu pertama, seperti biasa ya, pendahuluan itu, saya senang lihat kamus sekarang, saudara. Untuk ngerti artinya berkat itu apa, kita nanti akan belajar apa sih berkat itu. Dari kamus Indonesia, baik kamus Yunani, ya, kamus Ibrani, nanti kita akan bisa melihat apa arti bahasa dari berkat itu. Dan yang kedua, selain melihat apa arti dari berkat, kemudian yang kedua nanti kita akan bagian kedua akan belajar tentang Allah itu memberkati. Itu saudaraku ya. Percaya saudaraku, amin? Allah kita Allah yang memberkati. Harus ngerti itu ayat-ayatnya, bagaimana Tuhan memberkati, apa itu berkat. Ya, nanti kita akan lihat ada ujian berkat, lucu saudara, ujian ya. Berkat itu ujian, saudara. Nanti saya akan belajar. Ya bukan hanya cobaan, penderitaan, tantangan itu ujian. Oh enggak, saya tunjukkan. Berkat itu juga bisa jadi ujian hidup saudara dan saya. Jadi nanti kita akan mungkin hari ini sampai di situ. Itu aja udah dalam nanti ya belajar itu. Minggu depannya nanti kita akan belajar tangan lah kembali. Jadi Allah itu memberkati dengan tangannya gitu, nanti bagian ketiga ya. Oh banyak ayatnya, banyak banget. Tangannya itu yang memberi makan, itu nanti kita lihat ya. Dan yang keempat, kesimpulan itu sebenarnya nanti. Tangan yang dimaksud tangannya Allah yang memberkati itu Tuhan Yesus gitu. Kita udah belajar selama ini jika Allah itu di Alkitab banyak disebutkan bekerja dengan tangannya. Membentangkan langit dengan tangannya, meletakkan dasar bumi dengan tangannya, membentuk manusia dengan tangannya, ada banyak menyelamatkan dengan tadi kita nyanyi pun ya dengan tangannya. Jadi nanti kita lihat ayat ini supaya dan kita akan masuk lebih dalam. Jadi dengan tangannya, bekerja dengan tangannya, nanti memberkati juga dengan tangannya. Itu banyak ayat Alkitab. Tapi kita tahu bahwa Allah kita itu roh, ya, bukan manusia. Memang pernah menjadi manusia itu. Jangan keliru ya. Tapi Allah itu bukan manusia, Alkitab katakan. Allah itu roh, tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan tidak punya mata seperti mata manusia kita. Tapi dia maha tahu gitu. Jadi Allah itu roh, roh itu tidak kelihatan, tidak berwujud fisik. Tapi kenapa Alkitab mengatakan dengan tangannya, dengan tangannya. Nah, seperti manusia bekerja dengan tangannya, demikianlah Allah itu bekerja dengan firman-Nya dan rohnya. Itu tangannya Tuhan. Firman-Nya, rohnya. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Wah, membentangkan langit dengan firman. Ya toh, dia berfirman semuanya jadi, memberi perintah semuanya ada. Itu firman itu tangannya Tuhan. Dan itu nanti menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Firman itu menjadi manusia. Dan satunya adalah Roh Kudus, itu juga tangan Allah. Ya, memang kebagian terakhir itu nanti. Kalau saya gabungkan tidak cukup waktunya mengajarkan firman dan roh sekaligus ya, firman Yesus Kristus. Jadi saudara kalau melihat Tuhan Yesus minggu depan aja, jangan lihat waktu hanya jadi manusia saja. Sebelum jadi manusia, dia sudah ada bersama Allah sebagai sang firman. Ya, sekarang sudah di sorga, bahkan hadir tengah-tengah kita dalam rohnya, itu nanti minggu depan aja. Kita akan belajar hari ini 2 bagian aja, karena ini aja panjang nanti ya. 1 pengertian tentang berkat, jadi judulnya karena catatan saya lengkap semua, tapi saya pikir kayaknya nggak nutut. Saya tadi sambil main musik merenungkan kayaknya nggak cukup ini. Jadi saya bagi ini kan 4 bagian ya, 2 saja deh. Jadi ini judulnya nanti Allah yang memberkati, saudara ya. Allah yang memberkati, haleluya. Oke, kita akan lihat arti berkat dulu ya. Berkat itu baca ayat ini yang kita nyanyi tadi aja dulu ya. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Mazmur 138. Ini kan saya sebut tangan-tangan tadi itu ya. Ini salah satu ayat. Oh banyak banget saudara. Oke, dan nanti kita akan belajar Allah yang memberkati. Minggu depannya dengan tangannya Allah itu memberkati, dan itu ternyata bicara Tuhan Yesus. Kesimpulannya gitu. Cuman kan ini pendalamannya ya. Kita lihat dulu ayat ini. Saya tadi nyanyi keliru ya. Maaf ya. Ngambil lagunya ada versinya macam-macam misalnya ya. Keliru. Tadi mau nyanyi ini, tapi teksnya ada tadi ya. Nggak ada, oh nanti dibetulin. Makanya kadang saya nggak hafal, wah keliru nyanyinya, nadanya yang ketika aku, padahal bukan itu. Jika, hampir sama kan. Jika aku berada dalam kesesakan. Jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku. Oh, saudara, aku lihat ini. Jika
aku, saudara dan saya sedang ada dalam keadaan, ini bukan sesak napas ya, kesesakan itu ya, wah hidupnya penuh dengan lagi tantangan masalah. Ini janji Tuhan, bukan saya ngomong ini. Engkau mempertahankan hidupku. Mempertahankan hidupku. Luar biasa di survive. Saudara bisa survive itu karena Tuhan yang mempertahankan. Terus Terhadap amarah musuhku. mungkin agak dideketin gini. Kamu arahnya gini loh. Wah, ya. Terhadap amarah musuhku, gitu. Terhadap engkau amarah mengulurkan tanganmu. Engkau mengulurkan tanganmu. Mungkin ada banyak yang benci kita. Ada banyak orang mau jegal kita. Ada banyak orang yang memang dunia ini, enggak apa-apa sambil dikit-dikit saya masukin sharing-sharing kesaksian dikit. Ada tantangan dalam usaha misalnya. Ini sebenarnya di dunia ini kompetisi itu biasa, persaingan itu biasa, bersaing. Sekolah kan orang bersaing juga kan. Ada rapor, ada nilai, itu kan bersaing, nilainya berapa, ranking 1 dari bawah. Itu kan ada persaingan, dalam usaha juga begitu. Biasa itu. Ya, apalagi ada orang yang sengaja mungkin mau menjatuhkan. Saya dengar di dalam usaha, saya tidak sebut merek ya, ini lagi, mungkin saudara ngerti, lagi viral kayaknya, lagi booming. Ada usaha yang ramai banget makanan ya, ada disaingi ini ya, mulai, adalah saya tidak sebut. Nah, ini yang, kita kan punya teman Grab, Gojek gitu ya, sering cerita. Dia sering biasanya antri di situ lama, sering ngerti ya, itu terus ada yang buka baru, mirip persis, ya, lebih murah dan lebih komplit, pindah, itu bersaing. Ya, saya sendiri pun ngalami, usaha itu di sebelah dibuka baru, makan dulu nggak laku-laku tempatnya, dibuka dan gede, dan itu perusahaan gede, makanan dan cabangnya aja 17 ya, walaupun lokal 17, ya sempet dia jualnya sama ya, ada makanan yang kita jual, dia juga jual ayam geprek. Ini contoh, wah awal-awal enggak apa-apa, lama-lama terasa harganya separuh, kita kan 18 itu 14 itu ya saudaraku, waduh, ya enggak apa-apa, ya persaingan. Dan biasanya Mbak Dina kapan itu ada dari rumah sakit saya ini cerita dikit ya, biar saudara ngerti tantangan itu biasa, ya saudaraku ya, dalam usaha juga. Ya merasakan ada penurunan gitu penjualan, sempat pesen 20 ya dikirim ke rumah sakit. Ternyata di cancel, gak jadi. Pas lihat keluar sebelah ngirim 20, pindah sana karena lebih murah mungkin. Ya itu, seperti itu, yes, alami, gak apa-apa anak Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhan itu punya banyak macam cara menolong. Ya, kalau kesaksian ini agak panjang, tapi singkat cerita kita kenal dengan seseorang yang punya pabrik. Sempat sharing-sharing, luar biasa. Nanti kapan-kapan kita main ke sana, dia orangnya baik sekali, welcome. Ya, dia punya persekutuan juga, nanti katanya mau tukar mimbar dan segala macam lah, itu lain kali. Singkat cerita kita banyak sharing, dan dia nih dulu pernah bangkrut sampai diberkati Tuhan luar biasa, luar biasa. Rumahnya 3 kali rumah saya, lantai 2 lagi untuk bisa untuk ibadah, gede banget. Dan sempat sharing-sharing, dia punya banyak ide, sempat ngomong masalah apa, jual ayam pok-pok apa itu loh, dia juga punya produk ini. Singkat cerita itu bikin istri saya, wah iya, murah ya, dan akhirnya bisa jual murah. Singkat cerita baru ngupload di status ya, Mbak Dina sama nyonya itu, wah langsung hari itu banyak yang pesen ya. Wah, yang dulu pelanggan yang sempat lari kembali lagi. Contoh makanya ini sambil contoh ini terhadap, ya kita nggak usah menceritakan amarah musuh berkelahi atau itu kan terlalu kacangan lah. Maksudnya terhadap amarah musuhmu engkau mengulurkan tanganmu. Anda mungkin punya saingan dalam bercinta mungkin. Kalau itu bukan jodoh Anda ya jangan direbut, ketawa. Tapi intinya kan saudara enggak usah takut gitu loh. Musuh itu bukan berarti kita suruh cari musuh, enggak. Kadang kita mungkin sama orang baik, sama orang enggak ada apa-apa, tapi orang itu memusuhi kita misalnya. Atau dalam arti kayak saya tadi kan bukan memusuhi, memang itu kan dalam usaha biasa, dunia ini persaingan itu enggak usah kecil hati. Enggak usah takut. Engkau mengulurkan tanganmu, itu tadi loh, terhadap musuhku, amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Ada orang yang enggak senang Anda mungkin, mau menjatuhkan Anda, mungkin enggak usah khawatir. Ya saudara ya, Tuhan akan mengulurkan tanganmu. Juga hati-hati loh ini, kan kita juga bergerak di dunia marketplace ya, usaha. Kadang ya inilah dunia itu, kalau lihat kita kan kenalannya banyak saudara ya. Waktu lihat yang sebelah buka kan memang mewah saudara ya, orang kaya ya, itu perusahaan gede. Di tempat kita kan ya sederhana, kemampuannya segitu ya. Wah, terus dia bilang, wah ini pokoknya ngomongnya aneh-aneh lah, ini ada yang Chinese, ini feng shui-nya ini. Itu ada permainan, ya Allah, saya enggak khawatir mau apapun itu loh, enggak usah takut, Tuhan bersama
kita. Nah, punya iman gitu luar biasa. Memang ya waktu ngomong gitu keadaan ya mungkin lagi agak menurun gitu. Ya, tapi nggak usah takut, Tuhan membela, menolong kita. Ya, mengulurkan tanganmu Dan tangan kananmu menyelamatkan oh aku. ya toh, tangan kananmu menyelamatkan aku. Ya memang ini Tuhan itu kan enggak punya tangan gitu. Allah itu roh, tapi ini menggambarkan dia pasti nolong dengan tangannya. Dan kita belajar kan tangan Tuhan menyelamatkan dibuktikan, dinyatakan oleh kedatangan Yesus. Makanya sudah kuncinya ketika Yesus datang, digenapi semua ini janji Tuhan itu. Janji-janji Tuhan itu digenapi. Nanti itu minggu depan waktu kita belajar Yesus itu lebih detail nanti. Bagaimana ketika Anda sudah percaya hidup di dalam Yesus, semua ini ya dan amin sudah. Tangan kanan Tuhan itu sudah menolong Anda gitu, sudah menyelamatkan. Lanjut, ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Siapa yang menyelesaikan kesesakan Anda? Siapa yang menyelesaikan masalah Anda? Siapa yang menyelesaikan, bukan saya ngomong loh ini, siapa yang menyelesaikan masalah finansial Anda, kesehatan Anda? Siapa yang menyelesaikan? Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang menolong. Tuhan ini huruf besar semua Yahweh kan. Lah, lagunya ini luar biasa, saya ngomong pencipta lagunya ini diurapi Tuhan bener itu. Jika aku berada dalam kesesakan. Tadi kan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Saya bait ketiganya ini apa? Agak ngaco nyanyi. Dan tangan kananmu menyelamatkan itu gak pas. Aku itu kan. Yesus akan menyelesaikan bagi di sini Tuhan akan menyelesaikan Yahweh. Tapi disebut Yesus, enggak salah. Nanti saya akan tunjukkan tentang nama Yahweh, nama Yesus, nama Allah. Itu ada pelajaran, enggak cukup waktunya. Ya. Di Alkitab itu ada nama Yahweh, berseru pada nama Yahweh di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, kenapa ganti nama Yesus gitu loh. Itu nanti ada mula bukannya, ada ceritanya. Panjang saya enggak cukup waktunya. Tapi intinya pencipta lagu ini luar biasa. Di sini Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Di lagunya itu Yesus akan menyelesaikan bagi. Dia tangan kanan Allah yang menyelesaikan. Tangan kanan Allah yang menggenapi. Makanya Yesus berkata waktu di kayu salib, it is finished, sudah selesai, telestai. Ya. Tetelestai, telah selesai. Meh podo basa Indonesia. Telah selesai, sudah genap, selesai. Finish, sudah diselesaikan. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Melalui Yesus, Yesus ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyelesaikan. Sebenarnya terjemahannya itu, menggenapi. Ya, menggenapi, menyelesaikan. Ya, itu artinya, nanti kapan-kapan kita akan belajar. Ya, saya kalau buka Yunaninya agak lupa. Ya, telima. Telima itu kehendak. Selesai, nanti ada, nanti kalau saya buka lama itu. Jadi menyelesaikan itu menggenapi, sudah selesai, sudah genap, finish. Ya, jadi di dalam Yesus sebenarnya semua itu sudah selesai. Amin saudaraku ya. Ya Tuhan, baca terus. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu ini. Perbuatan tanganmu jangan kau tinggalkan. Terus Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Amin. Ini lagu tadi ya, saya cuman keliru ngambilnya lagu yang satunya ya, sama-sama kesesakan. Ini luar biasa. Mazmur 138, Anda jangan lupa ayat ini. Oke, kita akan bicara tentang berkat. Itu apa sih maksudnya berkat? Saya lihat kamus bahasa Indonesia. Mbak Septi mana? Enggak kelihatan. Kerja ya. Lembur lah ya, banyak. Di sini nih minggu masih ada yang lembur kerja ya, puji Tuhan. Saya doakan semua punya usaha, jadi pengusaha semua, amin. Kalau jadi pengusaha enak, bisa melayani Tuhan ya, sambil melayani Tuhan. Ini Mbak Ani udah jadi pengusaha, ini sudah pensiun misalnya, langsung buka usaha ya, puji Tuhan. Yang lain juga, ini kan juga pengusaha ini, wah, bisa ngatur waktu ya. Kalau kerja ikut orang memang ya seperti itu. Haleluya. Bu Sri pengusaha juga loh Bu Sri. Ya banyak yang diusahakan ya, Tuhan yang memberkati ya, puji Tuhan. Oke, berkat itu, soalnya sering buka Septi. Kamus kemarin buka, ikut-ikut buka. Kalau ada yang mau silakan. Kamus besar bahasa Indonesia tentang berkat. Berkat itu menurut kamus Indonesia, nanti kita bandingkan ya. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Namanya berkat.
berkat itu adalah karunia Tuhan. Nah, karunia nanti itu apa? Yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia itu apa? Sampai saya buka semua. Tapi saya tidak terpancang di Kamus Indonesia, nanti kita lihat yang Alkitab juga ya. Enggak, supaya ini dapat perbandingan. Ya. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Sedang karunia itu apa? Jadi berkat itu pelan-pelan ya, karunia Tuhan. Itu karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kalau tidak membawa kebaikan bukan berkat namanya ya, kutuk. Ini karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, apapun yang bawa kebaikan, dan itu dari Tuhan, ya. Lah, sedang karunia sendiri itu apa? Karunia itu adalah ada dua di sini, kasih atau belas kasih, dua pemberian. Nanti kalau saya itu sederhana, karunia itu pemberian, anugerah karunia itu pemberian, diberi kan, kasih itu juga pemberian, gitu ya. Sederhananya kalau buat sederhana. Jadi contoh di Kamus Indonesia itu diberikan contoh tentang karunia. Itu yang pertama tentang kasih atau belas kasih. Dengan belas kasih Allah, kalau ini kamu juga mungkin Allah yang dimaksud Allah, tapi sama aja itu kan bahasa Arab. Dengan belas kasih Allah, aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi kurnia itu belas kasihnya Allah. Kasihnya Allah. Itu bukan saya ngomong kamus ini, Indonesia. Dengan belas kasih Allah, dengan kasih Allah aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Itu yang lagi menghadapi proyek. Joshua tadi sharing-sharing di mobil ya, wah lagi ujian kan dia menghadapi 3 dan segala macam. Kalau cuma mengandalkan kepandaian saja, mengandalkan itu kayaknya untuk bisa lulus itu tidak mungkin. Betul, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah kalau sampai bisa selesai, bisa lulus dengan baik, dengan belas kasih itu, dengan karunia Tuhan. Jadi dengan karunia Tuhan itu artinya belas kasihan Tuhan. Dengan karunia Tuhan, dengan karunia Allah, dengan karunia Tuhan, aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan sekolah Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda bisa menyelesaikan target Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Ini karena karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Karunia Tuhan itu maksudnya kasih, belas kasihan Tuhan kasihan sama Anda, tak tolong ini. Itu belas kasihan Tuhan dengan karunia Tuhan. Yang kedua itu pemberian. Kalau saya sederhanakan, karunia itu hanya pemberian. Jadi berkat itu pemberian Tuhan. Karena Tuhan kasihan kepada Anda, itu loh, makanya namanya kasih karunia. Di dalam Kristen itu namanya anugerah, kasih karunia, chen. Ibraninya charis, bahasa Yunani. Itu ternyata pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak diberi. Karena kasihan gitu. Beda ya, kalau saya sudah ngetes Chandra ini, kamu dapat uang dari mana? Dari tante. Itu gaji, upah, bener kan? Bukan karena kasihan sama kamu, tapi karena kamu udah kerja, ya kan? Udah banting tulang kepala di bawah, kaki di atas, ya, kerja, kamu layak dapat bintang, kayak kamu layak dapat upah. Tapi karunia itu bukan itu. Kasihan orang ini, dikasih, kok nggak mampu, itu belas kasihan Tuhan. Makanya kita nggak boleh sombong, sepinter apapun tadi Joshua ngaku, kalau bukan istilahnya karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan nggak bisa menyelesaikan ini semua. Amin, saudaraku, makanya andalkan Tuhan ya. Jadi berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Karunia itu artinya pemberian karena kasih. Kamus Indonesia, bukan saya ngomong. Tapi ternyata berkaitan dengan kita sekarang kan lihat kamus strong Ibrani Yunani. Tahu enggak? Wah, Pak Hari yang batuk ya, sakit ya. Sembuh Pak Hari, online kan, dalam nama Yesus Kristus. Gini. Kemarin belajar tentang kesembuhan, saudara. Banyak yang mengalami ada sakit. Lah ini tantangan. Nah, saya ngomong nanti belajar berkat, siap lah ngadapi tantangan gitu. Karena saudara, makanya semakin dekat sama Tuhan, ikut Tuhan, itu nanti tadi nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, itu Mazmur juga, selidiki hatiku, itu diuji supaya apakah benar aku ini, mengasihimu, mataku tertuju, apakah benar hati kita tertuju pada Tuhan. Nanti kita akan masuk ke dalam ujian, karena berkat itu ternyata juga ujian. Saya ganti mic dulu ya, ini kurang suaranya. Oke.
Kita lihat dengan kamus Strong Ibrani Yunani. Ayo bahasa Ibraninya Pak Ari Google. Biasanya cari di Google. Bahasa Ibraninya berkat apa? Mirip bahasa Arab kok. Bahasa Arab itu berkat itu apa, saudaraku? Berkah ya, barokah. Bahasa Ibrani itu barakah. Ya. Bahasa Ibraninya berkat itu berakah. Berakah. Berkat. Saya lihat malah kamusnya, wah artinya kok sedikit, malah panjang Indonesia. Berkah itu artinya berkat. Dengan implikasi kemakmuran, gitu dok, saudaraku. Implikasi itu apa? Dengan membawa dampak kemakmuran. Jadi ada hubungan dengan makmur, berkat itu. Makanya kadang orang kalau berkah atau teologi kemakmuran. Tapi Alkitab gitu ya apa? Berkat itu kemakmuran juga. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya gitu. Ya, itu masalah hati lah. Anda mau diajarin kayak apapun kalau hatinya ya, hati seorang hamba, ya, bukan hati yang serakah, hati yang ya tidak. Berkat itu memang ada implikasi dengan kemakmuran, berakah. Ya. Terus itu dari kata kerja. Barak. Oh ya, saya yang Indonesianya belum ya. Ada kata kerja memberkati. Berkat itu kan kata benda ya, kata sifat, kata benda segala macam. Memberkati, kata kerja. Jadi kalau memberkati itu artinya memberi berkat. Jadi ketika Tuhan memberkati, artinya Tuhan itu memberi berkat. Berkat tadi artinya karunia, pemberian Tuhan karena belas kasihan untuk membantu menolong kita. Memberkati itu memberi berkat, ini dari Tuhan. Makanya ketika Anda memberi salam, ya orang Kristen kan salamnya kan God bless you. Tuhan memberkatimu. Artinya Tuhan memberi berkat, memberi kebaikan. Ya, karena memberkati itu juga ini kamus mendoakan. Saya balik Indonesia dulu, ini kelewatan. Mendoakan supaya Tuhan mendatangkan berkat. Jadi ketika Anda berkata God bless you, Tuhan memberkatimu, Anda sedang mendoakan dia. Tuhan memberi kebaikan kepadamu. Karena artinya berkat itu memberkati itu mendatangkan kebaikan, ini kamus, keselamatan dan lain-lain. Ini bagian yang ketiga, memberkati itu. Mendatangkan kebaikan, keselamatan dan lain-lain. Jadi sekarang ya, kan kapan kita udah belajar kalau beri selamat siang, selamat, ingat enggak, ayo, saya ingat, lupa enggak, ketika kita ngomong selamat siang artinya apa? Ada maksudnya enggak? Selamat siang, saudara-saudara. Selamat pagi semua. Kiranya pagi ini semua dalam keadaan selamat. Selamat berpisah. Yang berpisah ini kita selamat di tempat kita masing-masing. Ada doa di situ. Ketika kita berkata God bless you itu juga doa berkat. Kiranya Tuhan mendatangkan kebaikan, keselamatan dalam hidupmu. Wow. Jadi kalau sekarang ngomong Tuhan memberkati, jangan sekedar Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Jangan seperti itu. Tadi salaman ngomong apa tadi? Dulu corona nggak boleh salaman. Sekarang los. Tuhan memberkati, maksudnya apa? Kita sedang mendoakan. Supaya orang yang kita beri salam tadi mendapat berkat, mendapat kebaikan, mendapat keselamatan, mendapat kesembuhan juga. Gitu. Mendapatkan kemakmuran loh. Karena berkat itu tadi saya tunjukkan di dalam kamus Strong Ibrani, implikasinya kemakmuran. Kata kerjanya, sedang kata kerja berakah, kata kerja barak. Nggak usah dihafalin, nanti di WA grup ada kok. Dengerin aja, yang penting ngerti maknanya, barak. Lah barak ini artinya bukan cuma berkat, memberkati, tapi berlutut. Nah ini sudah apa? Ini makanya agak beda, saya tunjukkan bedanya di situ. Termasuk bahasa Ibrani dan Yunani, evlogia itu artinya berkat. Itu artinya ada 4. Saya bagi 2. Yang 2 ini sama dengan Indonesia. Artinya blessing, berkat, ya. Terus gift. Nah, pemberian atau hadiah. Melihat sini juga enggak ada. Nanti Mas juga ya, tolong bisa dianu. Nanti enak bisa lihat apa? Atau saya buat catatan aja kalau di sana ya. Oke, nanti lain kali laptop saya masih dipinjem Mas Chandra buat skripsi, enggak apa-apa. Lah, jadi evlogia itu berkat dalam bahasa Yunani yang ada 4, saya bagi 2 ya, 2. Yang 2 pertama ini yang sama dengan artinya seperti kita bahasa Indonesia, blessing, berkat.
gift, hadiah atau pemberian. Nah yang dua ini yang tidak ada di bahasa Indonesia. Dan ini mirip dengan Yunani. Kenapa artinya berkat itu berlutut, bow down, to kneel. Ya. Dan bahasa Yunani itu bisa menjelaskan. Arti yang kedua, dua arti selanjutnya itu adulation, bahasa Inggrisnya, sanjungan. Jadi menyanjung. Jadi ketika Anda memberkati orang, Anda sedang menyanjung orang itu. Dan dua, praise, pujian. Jadi memberkati itu bukan hanya memberi pemberian, nah ini lebih dalam artinya makanya. Ya, bukan hanya memberi karena kasihan, tapi juga menyanjung, sedang menyanjung. Lah makanya ingat enggak lagu kita dulu zaman saya masih kuliah ya, ada lagu yang sempat kaget saya. Ingat pernah dengar lagu ini enggak? Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami. Ada lagu itu. Tuhan kok diberkati gitu loh. Makanya itu bahasa Inggrisnya bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Kalau diterjemahkan Indonesia apa? Pujilah Tuhan. Makanya kita nggak nyambung. Oh mau memberkati Tuhan, kita apa bisa memberi Tuhan? Karena di Indonesia itu sudah dikunci. Memberkati itu adalah pemberian dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Sudah dikunci, tapi itu Indonesia. Beda makanya, agak beda. Saya mau tunjukkan. Jadi artinya memberkati itu juga memuji, menyanjung. Tapi kalau saya menghubungkan dengan Indonesia bisa, karena di Indonesia tadi ada yang belum saya tunjukkan. Berkat itu artinya doa restu, memberikan doa restu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan paling enak gini, ini di dalam bahasa Yunani kelihatan, makanya saya senang belajar Yunani, belajar ya. Kata kerjanya eflogio. Terus gak usah dihafal oleh mumet tambahnya. Eflogia itu berkat, eflogio saya memberkati. Saya memberkati itu maksudnya apa? Enggak cuma memberi berkat, luar biasa. To speak well. Ini kamus. To speak well, apa itu? Berbicara yang baik. Jadi kalau Anda mau memberkati anak Anda misalnya, ngomong yang baik untuk anak Anda. Kan kita sering dengar contoh-contoh khotbah ya. Ojo goblok arek iki. Iku berkat apa gak caraku ya? Jadi pemberian itu bukan hanya bersifat fisik. Juga memberi kata-kata. Berikan kata-kata yang baik. Sanjungan, pujian. Anakku sing ganteng dhewe iki. Padahal mungkin wong delok welek ngene kok. Nah jenenge anaknya sendiri ya. Bagi kita anak kita tuh paling ganteng sak dunia, paling wahyu sak dunia. Ya kan? Amin. Bagi ibunya Mas, Ibu tuh Paulus gitu. Bagi ibunya Mas, nanti ya tadi ini versi Bali nanti ngomongin. Enggak apa-apa, kamu pakai logat. Kan minggu lalu Nias ya. Sulawesi udah sering, ini logat Bali. Lengkap di sini. Indonesia ngelumpuk di sini. Dari segala Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itulah memberi sanjungan. To speak well, ngomong yang baik. Coba belajar. Ya, ada surat Yakobus ngomong, enggak bisa dari satu mulut. Ayo coba kita lihat dulu ya. Saya kok tergerak buka ini. Yakobus pasal berapa? Tentang lidah. 3 apa 2 itu? Antara pasal 3 sama 2. Yakobus memuji Tuhan, ya toh. Dari lidah yang satu, ya toh. sorry. Yakobus ya. Yakobus pasal, bisa nyarikan, bantu nyarikan. Yakobus 3 ayat, wah Mbak Lili tentang tidak bisa orang itu dari mulut yang satu, ayat 9 dan 10. Ya toh? Yakobus 3, 9 dan 10. Kamu pakai logat Bali, is oke, nggak apa-apa, nggak usah ditahan-tahan. Ya emang gini ngomongnya ya. Ya apa-apa. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Nggak apa-apa, kasih dulu asik ya. Tuhan, nggak apa-apa. Dengan lidah kita memuji Tuhan, terus Bapa kita. Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia.
yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu masih koma. Ayat 10 gak boleh itu gitu loh. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kamu T-nya kamu tahan, enggak usah apa. Tidak boleh ini terjadi. Dari lidah yang satu, memuji Tuhan, bless the Lord, menyanjung Tuhan, memberkati, memberikan Tuhan. Berarti kita bisa memberi Tuhan ternyata ya. Memberi apa? Pujian. Makanya pemberian kan artinya kurnia. Ya toh? Tapi enggak bisa dengan lidah kita memberikan kutuk juga. Sumpah serapah kepada, makanya enggak bisa satu mulut ini keluar dua, enggak bisa. Ini latihan lidah, nanti kita lain kali lah belajar, lain kali terus. Banyak mau belajar Alkitab nih yang enggak habis-habis. Oke, kita kembali. Ya, jadi ini ada ayat, kita lidah ini untuk memberkati. Enggak boleh untuk mengutuk, enggak bisa dua-duanya terjadi. Oke ya, sekarang kita akan masuk bagian pertama, ini baru masuk. Tentang apa namanya, oh iya sebelum Allah yang memberkati saya ada topik lagi nih tentang saya mau hubungkan keselamatan itu, berkat itu adalah bagian dari keselamatan. Kita udah belajar tentang keselamatan itu sedikit-sedikit daripada lewat nanti lupa. Keselamatan itu apa aja? Selamat itu artinya apa? Ingat ya. Pertama paling gampang luput. Luput dari bahaya, malapetaka, bencana, luput, wis selamat gitu. Nah, jangan ingat luputnya saja, masih ada yang lain. Nomor 2, sehat. Sejahtera. Loh itu kamus Indonesia loh, saudaraku ya. Ada, terus apalagi kamus Yunani, Ibrani juga ada. Sejahtera, sehat, makmur, prosperity. Kalau di Yunani lebih lengkap, ada welfare, prosperity, sejahtera, makmur, ya segala macam, lengkap. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya ya. Ada hubungan berkat dalam hal ini kesejahteraan dan kemakmuran itu dengan keselamatan. Mazmur 86 ayat 1 sampai 3. Mazmur 86 ayat 1 sampai 3. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Allah Tuhan. Ya Tuhan, ada Allahnya tuh. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Wah, sebentar. Sendengkan telingamu, jawablah doaku. Aku ini Daud lagi apa? Sengsara dan miskin, menggambarkan keadaannya lagi kekurangan, lagi ada tantangan, lagi dalam kesesakan tadi. Terus ada, tetapi kata-kata jelasnya sengsara dan miskin, gitu ya. Itu menggambarkan keadaan, mewakili. Jadi gini, saudara, Alkitab itu kenapa? Oh, itu kan tulisannya Daud. Kok firman Tuhan? Daud mendapat ilham, mendapat wahyu dari Tuhan untuk menuliskan doanya, mewakili manusia. Begini loh manusia itu keadaannya. Anda terwakili enggak? Ya Tuhan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Aku lagi sengsara, lagi miskin, terwakili enggak? Ya Anda berdoa, ikuti kan ini. Tuhan ngajarin loh lewat Daud kamu berdoa seperti itu. Lalu Tuhan menjawab apa? Ayat 2. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Doanya tadi dalam keadaan sengsara dan miskin. Tetapi yang minta keselamatan, selamatkan aku ya Tuhan. Itu ada hubungannya kan gitu loh. Luput dari kemiskinan, luput dari masalah keuangan, kan selamat juga. Makmur, sejahtera. Terus ayat 3, enggak usah ayat 3 ya, ayat 2 saja cukup. Terus Mazmur 24 ayat 5, nanti satu lagi yang saya tunjukkan lengkap. Itu heran, saya nemu ayat ini lengkap banget arti keselamatan itu. Mazmur 24 ayat 5 ini dulu aja. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah, ini nanti orang yang bersih tangannya, baca sendiri, yang suci hatinya. Itu kan. Dialah orang yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ketika Allah menyelamatkan Anda menerima berkat, Anda menerima keadilan. Amin, saudaraku. Ingat, berkat tadi artinya apa?
Lali to. Nek ngono iku belajar wis kadung antuk. Karunia dari yang membawa dari Tuhan yang membawa kebaikan, keselamatan dalam hidupmu. Pemberian dari Tuhan yang bawa kebaikan. Jadi ketika Anda diselamatkan Tuhan, Anda menerima pemberian yang membawa kebaikan. Yang sengsara, miskin, ya toh, Tuhan berikan pertolongan, kebaikan. Ya toh, banyak cara Tuhan menolong, banyak cara. Saya mau nanti ngundang beliau yang saya katakan tadi ya. Itu saya sempat sharing ya sampai malam dengan kita. Bangkrut, sudah kerat, sudah tidak punya apa-apa. Dipulihkan Tuhan. Luar biasa sampai akhirnya seperti itu. Ditolong Tuhan, diberi. Dan caranya Tuhan nolong kalau sepintas memang dia tidak terlalu buka rahasia karena mungkin itu dia punya usaha ini yang dijalankan orang. Jadi dia punya resep bumbu itu dikerjakan oleh perusahaan di Jakarta. Jadi dia ngomong saya malah nggak ngerjakan ini sudah luar biasa. Nemu resep gitu. Itu saya nemu resep berkali-kali kok belum waktunya. Itu dibeli Jakarta terus dibuat kalau saudara tahu ada bumbu mereknya Mister kan ada apa bambu gitu ya. Ini kayak anunya bumbu tulisnya boe bahasa kuno boe gitu. Ya lumayan di Superindo ada itu. Ya enggak apa-apa saya promokan. Ini anak Tuhan ini luar biasa saudaraku ya. Jadi ditolong Tuhan, diberi karunia Tuhan, pemberian Tuhan, dibuka jalan. Berapa kali dia sempat cerita. Sempat awal dia dimintai tolong keluarganya yang saya lupa ceritanya. Pokoknya ini ada nih suruh belikan ini. Jadi dapat untung dari hal-hal seperti itu sampai sekarang luar biasa. Tuhan itu banyak cara untuk menolong kita. Amin. Banyak cara untuk menolong kita. Saya sempat ngetes sama Chandra, kamu dapat uang dari mana? Dari tante. Oke, dengar baik-baik. Gajimu dari depot kita ya, dari Anglo, dari istri saya. Tapi berkatmu dari Tuhan. Berkat dan karunia dari Tuhan. Nggak tahu caranya macam-macam Tuhan nolong ya. Lain kali gitu. Nanti banyak kesaksian yang luar biasa tentang hal ini. Mazmur, nggak apa-apa baca ayatnya aja ya, biar Anda, ini bagus-bagus ayatnya. Mazmur 28 ayat 9. Ini hubungan keselamatan dengan kemakmuran. Berkat itu masih ada hubungan dengan keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran. Di sini sebut berkat itu. Coba Mazmur 28 ayat 9. Selamatkanlah kiranya umatmu. Selamatkan umatmu ya Tuhan. Dan berkatilah milikmu sendiri. Berkatilah, barak ini juga. Eulogisen ini kan dia memberkati. Milikmu sendiri. Jadi ketika ini doa, selamatkan umatmu, berkati ya Tuhan. Enggak apa-apa, milikmu ini Tuhan. Ini lagi sengsara, lagi miskin, lagi sakit, lagi berkat pemberian Tuhan. Kesembuhan juga pemberian Tuhan. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Makanya gelar Tuhan itu satunya gembala. Ya, dia itu gembala yang baik. Ya, oke. Sakaria 8 ayat 13. Ini bagus ini. Tuhan itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Lihat ini ayat ini. Sakaria 8 ayat 13. 13. Sakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa. Dulu kamu ini kutuk di antara bangsa-bangsa. Hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu. Karena kamu bukan hanya terkutuk, jadi kutuk malah. Jadi sumber kutuk, jadi sumber penyakit bagi orang lain. Jadi sumber masalah bagi orang, bukan hanya kena masalah, jadi sumber masalah bagi orang lain juga. Kalau dulu kamu seperti itu, sekarang aku mau menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Sehingga kamu menjadi berkat. Diselamatkan, diberkati akhirnya. Dari kutuk dijadikan berkat. Jadi kita ini luar biasa, bukan hanya diberkati, dijadikan. Kan menjadi ini, kamu menjadi berkat. Kamu menjadi, siapa yang jadi berkat? Saya, saudara. Kalau memberkati pemberian kan, kita beri ini, tak kamu saya beri. Ini kan kacamata saya berikan. Ini barang. Tapi kalau saya menjadi berkat, pemberian ini saya berikan untuk Anda.
Dirimu ini loh yang diberikan untuk orang lain. Jadi berkat. Itu namanya menjadi berkat. Amin saudaraku? Berikan hidupmu. Pertama untuk Tuhan. Dan biar Tuhan pakai untuk jadi berkat. Menjadi berkat itu bukan Anda ngasih hidupmu itu loh kamu berikan buat orang. Dedikasikan hidupmu. Amin saudaraku? Ini loh ajarannya Tuhan. Firman Tuhan. Gini katanya palsu Alkitab. Dari ajarannya aja. Wow. Ya satu lagi ini yang saya bilang lengkap tadi. Yeremia 33. Anda mulai baca ayat 1 itu bagus. Cuman ya kalau kelenger ya baca kebanyakan ya. Baca sendiri 1 sampai 13. Ini saya ambil aja ayat 6 dan 7. 6 dan 7 itu lengkap saudaraku. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Pertama apa? Kesehatan dan kesembuhan. Satu paket aja ya, kesehatan dan kesembuhan. Ini bagian dari berkat. Ya kan, keselamatan itu kan sehat tadi. Sembuh, sehat. Selamatkah kamu? Pikir mati aku kan bukan maksudnya. Selamatkah kamu? Berarti sehatkah kamu? Kesehatan dan kesembuhan yang pertama dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Dua, kesejahteraan. Loh, Tuhan berikan ini mendatangkan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dan keamanan. Tiga, keamanan yang berlimpah-limpah. Saya belum masuk ke situ. Safe. Keselamatannya safe juga. Bayangkan saudaraku, sehat, sembuh, sejahtera, aman. Loh ya. Loh saudara nek kaya ndak aman hidupnya lah ya apa saudara. Diculik tak tebusan. Aman. Ya toh. Enggak usah Bu, nanti di grup dapat catatannya aja. Aman yang berlimpah-limpah. Terus 7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda. Memulihkan, pulih itu recovery. Ekonomi yang segala macam, luas artinya. Kesehatan dari pulih, keadaan rumah tangga yang kacau seperti neraka dipulihkan jadi seperti sorga gitu ya. Itu pemulihan. Yang dulunya hidupnya brengsek ya jadi kutu, jadi berkat dipulihkan. Itu keselamatan. Terus aku Tuhan, ini bukan saya, saudara jangan lihat saya ya. Saya sama seperti Anda, juga perlu dipulihkan gitu ya. Perlu diberkati, perlu karunia Tuhan. Aku Tuhan. Kita hanya sama-sama beriman gitu aja. Maaf saudara, kita ini tidak ada bedanya. Enggak ada anak emas, anak tiri, anak apa? Anak yang ya, yang diabaikan. Enggak ada. Maaf, yang membedakan tuh iman. Kowe percaya gak? Ngono lho saudaraku sakjane. Gak usah iri tanda ndak beriman. Kalau dunia ngomong iri tanda tak mampu. Loh bener kan, orang kalau iri kan ndak mampu. Itu kok gini, karena kepingin kayak itu tapi ndak bisa, akhirnya cuma bisa iri saja. Ngapain kamu iri? Itu termasuk dosa iri. Kalau saya katakan menurut Alkitab, orang iri itu tanda ndak beriman. Kenapa kamu harus iri dengan orang yang lebih kaya dari kamu, lebih sukses dari kamu? Kenapa kamu ndak beriman? Percaya Tuhan itu memberkati kamu, mensejahterakan kamu, memulihkan hidupmu tadi. Dan yang terakhir ini ada dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dibangun. Karena dulunya mungkin baik, ini seperti yang bangkrut. Dan ini luar biasa, kalau Tuhan itu memulihkan, itu mesti lebih dari sebelumnya. Ingat Ayub, saudaraku. Dipulihkan 2 kali, loh itu 2 kali lipat loh saudaraku. 2 kali lipat, wow luar biasa ya. Jadi poin yang pertama ini, berkat itu ada hubungan dengan keselamatan, atau dengan kata lain keselamatan itu di dalamnya mengandung berkat. Anda percaya Anda telah diselamatkan? Saya percaya enggak bahwa Anda diselamatkan? Kenapa Anda percaya Anda diselamatkan? Karena Anda punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Juru selamat, penyelamat. Yang enggak punya Yesus, ya mbo, karena enggak ngerti. Wong Yesus datang ini sebagai penyelamat, enggak mau, ya sudah, enggak maksa. Tapi yang mau, Anda sudah punya Yesus, punya iman pada Yesus, berarti Anda sudah selamat. Berarti ya ini semua nih, makmur, sejahtera, sehat. Loh itu harusnya jadi milik kita. Kalau belum, kalau enggak, lah itu nanti belajar. Kenapa kok enggak? Ya itu pertama itu iman. Kalau saya sering ngomong itu kedua tentang rel itu loh, luput. Luput itu ada 2 ya, keselamatan itu artinya luput juga. Dosa itu juga luput.
luput, meleset dari sasaran. Lah Anda kalau keluar dari relnya Tuhan, jalurnya Tuhan itu berkatnya di jalurnya, Anda di luar jalurnya. Ya enggak. Makanya nanti lain kali kita akan belajar supaya kita selalu ada di jalurnya Tuhan. Ya, supaya selalu hidup di dalam keselamatan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, ini bagian pertama. Bagian yang kedua tentang Allah itu sumber berkat. Yang judulnya di situ memang Allah yang memberkati. Itu aja baru hubungan keselamatan di dalamnya mengandung berkat, ada berkat. Jadi kita tidak usah anti dengan khotbah berkat. Ya kita tidak anti juga, tapi kita juga tidak salah memahami tentang berkat. Makanya kita akan belajar lebih dalam. Oke, kita akan lihat Allah yang memberkati. Sebenarnya hidup orang Kristen itu sederhana. Saya senang dengan ayat ini, sederhana, simple. Saudara merasa hidupmu kayaknya kok nggak diberkati, coba berubah. Ini aja baca ayat ini. Baca. Kok belum? Oh iya. Keluaran 23-25. Asik ayat ini, saudara. Ini sering pendeta-pendeta kalau hari Minggu kita punya WA group, ngirim ayat ini. Saya pendeta seneng kalau jemaat itu rajin beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Ayat 25. Oke. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberikan roti makananmu. Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Sederhana kan? Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Simple. Jadi orang yang rajin beribadah itu sebetulnya terima berkat. Loh, bukan saya ngomong loh ya, saya tahu. Karena banyak nggak ngerti ini, saudara. Tapi ini saya nggak mau pakai ini untuk manas-manasi. Ayo kamu mau diberkati, ayo rajin ke gereja. Cuma ibadah ini bukan cuma rajin ke gereja. Anda baca Alkitab nggak di rumah? Anda berdoa nggak di rumah? Anda membangun hubungan pribadi dengan Tuhan nggak saat teduh, nggak ada waktu pribadi dengan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari hidup Anda. Ibadah itu seperti itu. Kalau sudah mau tahu Roma 12, tidak usah dibuka. Ibadah yang sejati adalah, ingat ayat 2, tetapi saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tadi, jadi hidupmu persembahkan sama Tuhan. Itu ibadah. Orang ke gereja tapi hidupnya nggak dipersembahkan buat Tuhan. Ke gereja karena kewajiban, rutin, karena sungkan, karena yang alasan-alasan yang seperti itu, ecek-ecek itu. Bukan itu. Ini ibadah yang sungguh-sungguh. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Allahmu. Maka ia Yahweh akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Gampang kan? Kristen itu gampang kok. Anda sama Tuhan sungguh-sungguh gitu aja. Pasti diberkati, amin. Saya yakin ini kok. Tidak mungkin anak Tuhan yang sungguh-sungguh sampai kekurangan. Saya yakin kok enggak. Ya saya juga pernah mengalami kekurangan, tapi mendapat keselamatan, pertolongan, kurnia Tuhan dengan tangan kanannya ditolong. Gitu loh, saudara. Kalau anak Tuhan kok hidupnya kok ruwet ya, saya jadi tanda tanya. Firman Tuhan ngomong kalau kamu beribadah, Tuhan berkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Bukan Anda saja, anakmu, keluargamu sehat semua. Sak keluarga sakit-sakitan di tengah-tengahmu loh itu. Saya coba ini bukan saya ngomong, firman Tuhan. Jika kamu harus sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan alam. Maka atau supaya ada berkat, Tuhan berkati roti makananmu, air minumanmu. Tidak ada penyakit di tengah-tengahmu. Ini kan bicara berkat, ini kan bicara keselamatan. Kan keselamatan itu sudah tidak ada lagi. Kan sehat, tidak ada sakit, luput dari sakit penyakit. Luput dari masalah ekonomi. Tidak mungkin sampai tidak bisa makan. Anak sekolah minggu tanya itu. Ada anak Tuhan sampai tidak bisa makan? Tidak mungkin. Tanya anak sekolah minggu. Suruh nyanyi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan, dipakani sampai Tuhan.
Nanti ada ayatnya, bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri makan. Beri makan apa? Pelihara. Lebih aku, anak, pasti Tuhan berkati. Din, kalau ngajak anak sekolah minggu nyanyi, bacain ayat ini. Ya toh. Biar rajin sekolah minggu. Ya toh. Bawa persembahan yang banyak, oh enggak boleh ya. Oh, guru sekolah minggu, enggak, sini enggak ada mikirkan uang. Semua sudah diberkati Tuhan, amin. Dicukupkan oleh Tuhan. Lagi, Yesaya 30 ayat 23. Saya tunjukkan ayat-ayat supaya Anda ngerti. Saya pilihkan ayat-ayat ini, banyak sebenarnya. Yesaya 30, 23. Ini tentang Allah yang memberkati. Poin kedua. Poin pertama tadi, poin kebiru. Poin pertama tadi arti berkat, Yang kedua, keselamatan itu berkaitan dengan berkat di dalamnya, supaya ngerti. Yang ketiga, Allah itu, penyelamat itu berarti Allah itu Allah yang memberkati. Nanti judulnya itu aja Mas juga ya, Allah penyelamat yang memberimu gawe dewe lah, yang memberkati. Ada hubungan juru selamat, penyelamat itu bicara diberkati juga, biar ngerti jemaat. Orang Kristen itu ngerti bahwa Anda orang yang diberkati, karena Anda punya Yesus juru selamat ya, penyelamat itu. Nanti minggu depannya baru menukik ke pribadi Yesus. Yesaya 30, 23 perjanjian lama semua ini. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Wah, Anda baru nabur benih di ladang, Tuhan berikan hujan. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Jadi dari tanah yang diberikan hujan tadi itu jadi subur, dari tanah itu, hasil tanah itu kamu akan makan roti, ya dari gandum sebenarnya. Jadi roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Saya ulangi. Yang enak apa enggak, saudaraku? Lesat itu kecut, pahit, kasinan, lesat, enak. Berkat Tuhan itu enak. Itu enak tenan. Loh, Tuhan itu kalau berkati enggak main lesat. Lesat. Berlimpah-limpah lagi. Enak, banyak. Saudara kalau kita jualan depot ya. Mau mana? Banyak tapi enggak enak. Sama sedikit tapi enak, Anda pilih mana? Banyak porsinya tapi enggak enak. Makanan ini yang penting kenyang lah. Tapi ada yang sedikit tapi enak. Anda pilih mana? Kalau saya pilih yang ketiga malah. Sudah enak, banyak nih Tuhan. Kalau depot anglo enak tapi sedikit ya, karena ya nyonya hitung-hitungan ini ya. Kalau yang barbar itu banyak rasanya. Wakeh itu, banyak namanya itu. Tapi kalau Tuhan itu, saudaraku, tapi saya pernah makan ya, ada itu banyak, nggak ada ayamnya, selalu nasi goreng. Zaman dulu 50.000, zaman dulu sekarang udah lebih 70, saya tidak sebut nama ya. Kok nggak ada ayamnya? Banyak porsinya saya dipakai, makan berame-rame. Tapi ada yang sedikit enak, wah tapi kok sedikit yang, kalau Tuhan itu luar biasa. Sudah enak, lezat, dan banyak. Wah, Tuhan kita luar biasa, amin. Itu Tuhan kita. Terus pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Bukan cuma Anda, ternakmu loh, ingon-ingonanmu loh melok mangan. Ini luar biasa loh. Yang diberkati itu bukan cuma Anda. Sampai yang ikut Anda itu loh dapat berkat juga. Ini kan ternak nih, ingon-ingonan ini diberkati juga. Ya ini kita tafsirkan bukan kalau itu ngingung kucing. Ya, saya percayalah kucingnya juga sehat. Tapi saya tidak suka piara itu. Melihara burungnya mati terus ya apa kami ini. Ini melihara burung berapa kali mati. Memang enggak, itu punyanya kok Beni dititipkan. Nah, memang enggak bakat anak-anak ini. Tapi ini bukan bicara itu ya. Bicara berkat itu sampai mengalir keluar. Berlimpah. Oke, Ulangan 8:17. Ini penting belajar ini, saudara. Ini cara, kalau ini Allah itu memberkati, tapi punya cara. Nanti saya hubungkan dengan yang tadi kan ngasih hujan, terus tanah itu jadi subur. Berarti orang ini terima berkat Tuhan lagi tidur-tiduran, angop-angop, tenguk-tenguk, atau lagi kerja di ladang. Ladang yang diberi hujan sama Tuhan. Berarti harus kerja. Makanya ya, Alkitab ngomong, kalau enggak kerja jangan makan. Lupa katanya diberkati. Kok enggak ngarap tanah enggak dihujani sampai becek, sampai subur. Mau liati aja. Oh subur ya tanah. Enggak kamu garap yang enggak ada berkat, enggak makan lesat. Ya saya harus nambahin, mau makan lesat, mau makan berlimpah-limpah, kerja.
di ladangnya Tuhan, ladang yang disirami Tuhan. Ini ayat ini juga mendukung. Ulangan 8 ayat 17, coba lihat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan sombong. Kekuatanku, tanganku, kekuasaan tanganku inilah yang buat aku kaya. Ini kan kata tangan, bicara ini pekerjaan ini yang kulakukan. Jangan ngomong itu. Kenapa? Ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Yahweh Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sampai sini dulu, koma. Sebab dialah Yahweh Allahmu tadi. Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Coba deh. Tuhan ngasih langsung kekayaan enggak? Dikasih apa? Kekuatan. Supaya dapat kekayaan. Loh itu ada urutannya. Ya cuma tadi kan tanya itu. Kenapa kok enggak langsung pinter aku ya? Kok enggak langsung dapat nilai? Ya harus ada proses. Ini caranya Tuhan. Proses. Nanti kita akan belajar ke proses juga. Allah yang membentuk, Allah yang memproses. Itu Allah itu seperti itu. Mau kaya, lu enggak apa-apa, enggak usah takut. Ya, asal kaya dalam Tuhan ya. Bukan kaya yang tamak, kaya yang memperkaya diri sendiri, yang berfoya-foya, kaya bukan yang seperti itu. Kaya untuk memuliakan Tuhan, yang jadi berkat tadi. Tuhan berikan kekayaan, tapi melalui langsung hujan uang dari langit, emas turun dari langit, enggak. Anda diturunkan, diberi kurnia, kekuatan. Otakmu jadi brilian, tanganmu jadi kuat, diubah, yang dari males, jadi semangat. Ya itu dulu, males-malesan Tuhan, kiranya turunlah dari langit. Pakai caramu sendiri, relmu, ini relku enggak begitu. Ya. Sebab dia yang memberikan kekuatan, kepadamu kekuatan, untuk memperoleh kekayaan. Ya memang jadi gini Mas, orang itu kan tadi kerja keras, orang yang di atas tadi kan istilahnya, jangan berkata dalam hatimu, tanganku lah, kekuatanku lah, kekuasaan tanganku yang memberi aku kekayaan. Berarti orang ini kan kerja keras. Dengan tangannya segala macam. Jangan ngomong seperti itu. Memang itu tanganmu yang bekerja. Tanganmu itu yang dapat hasil. Tapi ketahuilah tanganmu itu diberi kekuatan oleh Tuhan. Nanti ada YouTube, sharing-sharing itu loh bagus. Tadi kamu ngomong di mobil, bagaimana kalau bukan Tuhan, sepinter apapun Anda. Loh Anda dibuat lupa bisa nggak? Misalnya ujian, ini yang pinter ini, waduh ini hafal A sampai Z. Padahal sering lupa ini. Ini yang sering lupa tiba-tiba sama Tuhan bisa loh. Tuhan kalau mau rubah jadi inget, jadi muncul gini. Apalagi yang A, B, C, D, Z. Zaman dulu pilihan mana ya Tuhan? Kok lupa ya? Ya bisa lolos sampai hari ini. Ada saja caranya. Tapi orang sepinter apapun percaya diri banget. Tiba-tiba mungkin lagi kembung, perutnya lagi apa, waduh lupa keliru, bisa saja. Ya mungkin terlalu ekstrim contohnya, tapi intinya kan jangan sombong. Tuhan yang beri kita kemampuan, kekuatan. Kalau otakmu encer itu karena Tuhan yang ngencerin. Tuhan sumbat jadi budak lagi ya bisa. Tapi Tuhan tidak sejahat itulah. Tuhan hanya mau engkau ingat, Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk engkau sukses berhasil. Sehat, kaya, sembuh itu semua karena Tuhan. Terus dengan maksud, ya ada maksudnya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ini karena ada janji Tuhan, saudaraku. Jadi karena ada janji Tuhan, maka Tuhan memberikan semuanya ini dalam kehidupan kita. Oke. Terakhir satu ayat lagi, Yeskiel 20, ayat 5-6. Yeskiel 20. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allahmu. Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah pada keturunan kaum Yakub. Jadi ada sumpah, ada janji. Nanti lain kali kita bahas ini. Tuhan kepada kaum keturunannya Yakub, keturunannya Abraham ini. Dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir.
Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi macam gini, sumpah itu adalah suatu pernyataan yang tidak bisa diubah lagi gitu loh. Apalagi Tuhan yang bersumpah gitu. Jadi ini untuk menguatkan, sehingga kata-kata ada Tuhan bersumpah itu menunjukkan ini betul-betul sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau manusia, kau yang janji, kau yang mengingkari itu manusia ya. Kalau Tuhan ini nggak akan berubah. Itu aku bersumpah gitu ya. Nanti saudara akan lihat bersumpah demi diriku sendiri, bersumpah demi tangan kananku. Nanti lain kali kita belajar kenapa Tuhan bersumpah. Aku bersumpah pada mereka, akulah Yahweh Allahmu. Jadi Tuhan itu tetap aku Allahmu, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ada lagunya, biarpun apa, kau tetap Allah gitu loh. Apapun yang terjadi, dia tetap Allahmu, saudara, Tuhanmu. Amin, saudaraku. Pada hari itu, terus lanjutnya, ayat 6-nya. Pada hari itu, aku bersumpah kepada diulangi mereka, lagi, bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berlimpah-limpah susu, dan ini ungkapan ya, gemari palau jinawi kalau bahasa Jawa, susu dan madunya. Tanah yang permai di antara semua negeri. Orang Israel akhirnya masuk enggak ke tanah Kanaan? Masuk kan? Karena Tuhan sudah bersumpah, walaupun mereka enggak setia, akhirnya 40 tahun muter-muter di padang gurun. Tapi toh akhirnya masuk juga. Yang muter-muter ini makanya kadang-kadang Tuhan kok enggak diberkati, katanya kok berjanji. Ya mungkin muter-muter dulu ya. Kenapa orang Israel muter-muter, saudaraku? Tahu enggak pernah kenapa kuncinya mereka kok enggak langsung masuk Kanaan? 40 tahun loh muter-muter. Karena mereka tidak percaya. Waktu pengintai itu kan 10, ini enggak mungkin kita masuk loh. Sudah disediakan Tuhan, saya enggak percaya. Gak mungkin aku berhasil, gak mungkin aku sukses. Gajiku cuma sekian, gak mungkin cukup. Lu gak percaya ya apa? Makanya jadilah sesuai dengan imanmu. Kan Yesus berkali-kali ngomong begitu. Kenapa Yesus berkali-kali ngomong gitu? Jadilah sesuai dengan itu. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, dia meneguhkan firman itu nanti minggu depan itu. Jadi Tuhan bersumpah dan digenapi. Terjadi. Ya, dia tidak mengingkari janjinya. Dan yang terakhir nih, benar terakhir, tentang sebenarnya ini saudaraku, nanti minggu depan aja atau gimana ya. Saudara tahu nggak kenapa kok ya situ kayaknya enggak perlu dibahas. Ini aja, saya pengen tentang berkat ini mengingatkan saudaraku, ada ujian tentang berkat. Agak banyak ayatnya, sekali dibaca nanti saya simpulkan kita tutup. Ulangan 31 ayat 19 sampai 22. Ulangan 31, mulai 19 sampai 22. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam... Ini nyanyian Musa ini. Musa dapat nyanyian dari Tuhan, disuruh nuliskan, mengajarkan, dan nyanyian ini ilham dari Tuhan. Untuk ajar kepada mereka. Terus? Letakkanlah di dalam mulut mereka. Letakkanlah dalam mulut mereka. Ini kan ungkapan ya. Supaya diajarin, dinyanyikan mereka. Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ada lagu ini menjadi bukti saksi. Tuhan sudah bersumpah, aku Allahmu, engkau umatku. Tapi nanti apa yang terjadi, Tuhan kan maha tahu. Tuhan sudah tahu mereka akan bagaimana, akan tahu. Lihat, ayat 20. Ini sebelum mereka berontak, sebelum mereka putar-putar 40 tahun, tidak percaya, mau menghujat Tuhan ketika mau masuk Kanaan. Tuhan sudah peringatkan mereka, Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi Tuhan tidak salah, Tuhan sudah janji, aku akan bawa ke negeri yang sudah dibawa ke sana, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan itu kalau memberkati selalu luar biasa, saudaraku, amin. Dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Terus mereka makan dan kenyang. Mereka akan makan dan kenyang. Luar biasa berkat. Terus dan menjadi gemuk. Waduh, gemuk ini kayak Mas juga. Kayak saya. Nah, maksudnya gemuk itu bukan yang kolesterol yang apa. Maksudnya sehat gemuk. Orang ini kan gambaran makmur. Kalau kurus kerontang, ya itu kan sudah makannya banyak, nggak gemuk-gemuk, kena cacingan. Tapi ini bicara gemuk, ini bicara makmur ya, bukan bicara kolesterol ya, enggak. Sehat, makmur. Tetapi mereka akan berpaling pada Allah lain dan beribadah kepadanya. Loh, ya apa kan? Wis dibawa ke tanah berlimpah susu madu, diberkati, makan, sehat, gemuk,
bahagia hidupnya, kok berpaling kepada Allah lain? Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Aku akan dinista mereka, perjanjianku diingkari mereka, lebih parah lagi. Terus bahwa maka apabila banyak kali mereka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan. Lah, kalau sudah susah berkali-kali, jadi bukan kail ya, kali ini maksudnya berkali-kali itu loh. Ditimpa malapetaka, susah, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan jadi mereka. ketika sudah susah, kena malapetaka, ada nyanyian ini jadi ingat. Gitu loh, karena ada nyanyian ini, apa yang terjadi. Terus sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Tuhan Maha tahu. Jadi sebelum Anda sukses, sebelum Anda mendapat berkat kemakmuran, kesejahteraan Anda, Tuhan itu sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Yang kamu mungkin belum bisa ekspos itu, belum terekspos. Tuhan sudah ngerti. Makanya kok aku gak soge-soge ya, Tuhan ngerti. Engko nek soge blendes arek iki misale. Ini contoh. Ini Tuhan sudah tahu tapi tetap berkati juga nih. Terus aku tahu niat kan sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Sampai di situ. Coba. Saya akan simpulkan begini, Saudaraku. Memang Allah itu Allah yang memberkati, Saudara. Tapi Allah itu juga Maha tahu. Dia ngerti bagaimana Anda setelah nanti gemuk nanti. Saya mencoba menyimpulkan gini, ujian itu ternyata juga berkat itu ternyata juga merupakan suatu ujian. Ujian itu ada dua dalam hidup kita ini. Ujian penderitaan. Penderitaan itu juga ujian, setia enggak kita sama Tuhan. Ketika menderita, kelihatan nanti, jadi ketika diberkati itu juga ujian. Maksudnya gini loh, saudaraku. Kadang itu belum terekspos. Dirimu itu seperti apa belum kelihatan. Engkau sendiri juga enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan salah satu cara, ini baru salah satu cara, untuk melihat itu, melalui dua hal ini. Ini kan mau pemilihan presiden. Itu sering diungkapkan, saya lihat kalau debat itu ya, ngomong-ngomong apa, talk show. Itu prinsip kepemimpinan juga. Berikan orang itu baru kelihatan aslinya ketika diberikan kekuasaan. Ya tahu. Kalau belum dapat kekuasaan ya enggak kelihatan. Ketika dapat kekuasaan, kelihatan aslinya. Korupsi, berarti sebenarnya tamak orang ini. Tapi karena dulu belum punya kekuasaan, enggak kelihatan. Setelah terima kekuasaan, diktator orang ini ternyata. Kalau belum, ya karena enggak punya kekuasaan, mau diktator, mau pakai apa, enggak punya militer, enggak punya kekuatan. Tapi ketika pegang, makanya berkat itu bisa jadi ujian. Ketika engkau belum pegang uang, wah, iya Pak. Belum pakai emas, belum pakai cincin emas. Oh iya. Ketika pakai cincin emas, kalau nunjukkan perang 1, ini 5 nih, semua kasih 1,5. Ini berapa harganya? Kamu ya ngomong gini terus. Ketika enggak punya, banyak orang tuh akan kelihatan aslinya, sombong apa enggak. Jadi ketika Anda diberkati, Anda baru kelihatan aslinya. Ya toh, dulu belum punya pekerjaan, saya enggak bicara ujian penderitaan ya, itu sudah sering menderita kan, ujian itu setia. Ini berkat itu loh, hati-hati loh, ini ujian juga loh. Dulu belum punya pekerjaan, masih nganggur, waduh sama Tuhan, cari Tuhan berkati. Terus setelah punya pekerjaan, hilang mungkin. Dulu belum punya pacar, ini contoh, berdoa Tuhan. Dikasih. Kelihatan nanti aslinya, saudara. Makanya saya tanya sama nyonya, dulu waktu aku dapat kamu, berubah enggak aku ya? Oh enggak. Bukan saya ngomong, saya kan tanya, kamu rasa aku berubah enggak sebelum kamu kenal sama aku, setelah kenal? Saya juga protes. Enggak kok, malah aku mbok tinggal terus, kamu KKR, buat KKR gini, tetap melayani Tuhan. Banyak orang, setelah dapat pasangan misalnya, dulu waktunya sendirian banyak, siap-siap loh ya. Ketika engkau diberi, wah sudah waktu untuk Tuhan berkurang. Apa yang kau berikan untuk Tuhan berkurang. Ya yang punya, dulu belum punya anak misalnya.
diberi anak. Makanya itu kan berkat-berkat itu juga saudara harus teliti, saudaraku. Itu berkat betul, tapi itu ujian juga buat engkau. Apakah engkau tetap setia atau jadi menista Tuhan? Tidak setia pada Tuhan. Lain kali kita akan berdalam. Puji Tuhan, saya harap kau dapati aku tetap setia. Nyanyi lagu itu ya, ayo coba. Selidiki kerendahan ini. Biar Tuhan dapati kita tetap, kunci D itu kayaknya. Puji Tuhan, mari tim pujian juga bisa bantu nyanyi. Kunci D itu. Dimatiin tadi.